Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ala dinil Islam wa ala talabil ulumin nafi'ah wa ala ulama wa ala hurriyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil bashir asy-syafi'in nadhir alladzi akhbara an rabbihil karim bi anna lillahi fi kulli nafasin mi'ata alfi farajin qarib wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Para pemirsa, para audiens, mitra dengar, rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, ikhwani fillah, rahimana wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami Al-Fakir menanggapi satu pertanyaan dari salah seorang ikhwan kita melalui pesan WhatsApp kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak langkong sebelum nepon, abdina tero oningah tentang hal sholat selema waktu. Semisal subuh Kak Dinto, kenapa waktunya harus pagi dan kenapa harus 2 rakaat? Kemudian sholatnya Nabi siapa? Demikian juga dengan zuhur, asar, maghrib dan isya, Ustadz. Kenapa harus 3 rakaat atau 4 rakaat? Sebelumnya terima kasih. Adanya pertanyaan ini tentunya menuntut kami untuk kemudian mutalaah dan keterangan tentang kenapa waktu sholat subuh, waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu pada waktu-waktu yang khusus. Apa latar belakangnya? Kemudian kenapa juga rakaatnya bisa beda-beda? Rakaatnya kalau subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Nah, di sini saya kutip dalam kitab Sulamul Munajat Syarah Safinatis Shalah yang merupakan karangan daripada ulama kita sebenarnya, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Dalam kitab Sulamul Munajat, di situ disebutkan, yaitu pada halaman 87. Beliau mengatakan, wa hadhil khamsu lam tajtami' li ghairi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat yang 5 waktu ini tidak berkumpul, tidak diterapkan secara kolektif kecuali kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk para nabi yang lain memang tidak 5 waktu. Jadi salat 5 waktu ini memang spesifik untuk baginda Nabi saja. Wal hikmatu fi takhsisi salawatil khamsi bi awqatiha wa bi adadi raka'atiha. Kemudian hikmah dalam penentuan salat yang 5 waktu terkait dengan waktu-waktunya, kemudian juga terkait dengan jumlah bilangan rakaat-rakaatnya. Hikmahnya, qala ba'dul hukama, berkata sebagian ulama ahli hikmah, kata ba'dul hukama, takhtassu kullu salatin minal khamsi bil awqati wa bil adadi li takhsisi kulli nabiyyin salatahu bidzalik. Jadi setiap salat dari salat 5 waktu yang diterapkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khusus di waktu-waktu tertentu dan khusus juga dengan bilangan rakaat-rakaat tertentu. Alasannya karena litakhsisi kulli nabiyyin salatahu bidzalik. Karena nabi-nabi terdahulu memang mentaksis atau menentukan salat dengan waktu yang spesifik, juga dengan jumlah rakaat yang spesifik. Di mana waktu yang spesifik itu tentu ada latar belakangnya.
Ada sebabnya. Demikian juga jumlah rakaat yang dilakukan itu juga ada latar belakangnya. Kita mulai dari salat subuh. Fa awwalu man shalla subha Adamu alaihi salam. Salat subuh pertama kali itu dikerjakan oleh Nabi Adam alaihi salam. Hina kharaja minal jannati wa ra'a zulmatah. Di mana Nabi Adam ketika keluar dari surga, terusir dari surga, wa ra'a zulmatah. Beliau melihat kegelapan. Yang asalnya di surga enggak ada yang gelap-gelap, enggak ada kegelapan di sana. Setelah diturunkan ke dunia, ke bumi, Nabi Adam melihat kegelapan. Fakhafa khaufan syadida. Maka takutlah Nabi Adam dengan ketakutan yang luar biasa. Karena baru menjumpai situasi gelap gulita itu tadi. Falamman syaqqal fajru shalla rak'atain. Kemudian setelah terbit fajar, Nabi Adam pun kemudian merasakan bahagia, merasakan senang. Oh, ternyata masih ada juga penerangan, katakanlah seperti itu. Oleh karenanya shalla rak'atain, maka bersolatlah Nabi Adam 2 rakaat pada saat terbitnya fajar itu tadi. Yang ini menjadi cikal bakal waktu penerapan waktu sholat subuh. Jadi beliau melakukan sholat 2 rakaat. Untuk apa? Kenapa 2 rakaat? Raka'atan lisyukri ala khalasihi minaz zulmati wa raka'atun lisyukri ala audi dhaw'in nahar. Rakaat yang pertama, Nabi Adam bermaksud untuk bersyukur kepada Allah karena ternyata terlepas dari kegelapan. Ternyata gelap gulita ini hilang. Jadi untuk menunjukkan rasa syukur, beliau melakukan 1 rakaat. Katakanlah rakaat yang pertama. Kemudian rakaat yang kedua, wa raka'atan lisyukri ala audi dhaw'in nahar. Rakaat yang kedua dimaksudkan oleh Nabi Adam untuk bersyukur karena sudah kembali terang. Sinar siang sudah kembali yang asalnya gelap gulita. Ini patut disyukuri kata Nabi Adam, sehingga rakaat yang kedua beliau maksudkan untuk mensyukuri itu. Jadi ini cikal bakal daripada sholat subuh yang ternyata awal pertama kalinya dilakukan oleh Nabi Adam dengan maksud, dengan tujuan untuk bersyukur atas hilangnya kegelapan. Kemudian yang kedua, bersyukur karena sudah kembali terang. Kemudian untuk salat zuhur, wa awwalu man shalla zuhra Ibrahimu alaihi salam. Pertama kali orang yang melakukan salat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kapan? Hina amarahu Allah Ta'ala bidhabhi waladihi Ismail thumma bidhabhi fidaihi. Nabi Ibrahim melakukan salat zuhur itu terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail yang kemudian digantikan oleh domba. Wa dzalika hina zawali syams, dan kejadian itu tepat ketika matahari tergelincir. Jadi kejadiannya pada saat Nabi Ibrahim ini mau menyembelih putranya yang kemudian digantikan oleh oleh domba, seekor domba. Ini terjadi pada saat tergelincirnya matahari. Fasalla arba'a raka'atin. Karena itulah kemudian Nabi Ibrahim melakukan salat 4 rakaat. 4 rakaat di sini ada maksud dan tujuannya. Ada latar belakangnya. Raka'atan lisyukri 'alal fida. Di mana Nabi Ibrahim bermaksud 1 rakaat atau katakanlah rakaat yang pertama untuk bersyukur atas hilangnya, atas fida, atas tebusannya. Jadi Nabi Ibrahim merasa bersyukur, harus bersyukur atas tebusan yang awalnya diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kemudian
ditebus dengan menggunakan kabsh, menggunakan domba. Ini rakaat yang pertama. Kemudian warak'atan li syukri ala dhahabi huznihi ala waladih. Untuk rakaat yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud untuk mensyukuri ala dhahabi huznihi ala waladihi, atas hilangnya kekhawatiran Nabi Ibrahim atas putranya Nabi Ismail. Yang namanya juga mau disembelih, kan begitu. Namanya juga mau disembelih. Tentu sedih. Tetapi kemudian digantikan dengan domba dari surga. Hilanglah kesedihan itu. Nah, untuk mensyukuri itu, rakaat yang kedua dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim untuk mensyukuri atas hilangnya kekhawatiran akan Nabi Ismail. Wa rak'atan li talabi ridallahi ta'ala. Kemudian satu rakaat lagi, Nabi Ibrahim ini bermaksud untuk semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rakaat yang ketiga. Kemudian untuk rakaat yang keempat, wa rak'atan li husulin ni'mah. Rakaat yang keempat yaitu bersyukur atas nikmat yang telah ia peroleh. Nikmat apa? Wahiyal kabsyul munazzalu minal jannah. Yaitu nikmat berupa adanya domba yang diturunkan dari surga. Wahwa kabsyu Habil. Yang ternyata domba itu adalah dombanya Habil, putra Nabi Adam, yang kemudian dibunuh oleh saudaranya yang bernama Qabil. Jadi 4 rakaat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan itu kejadiannya pada saat tergelincirnya matahari. Dengan latar belakang ketika dia mau menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail, kemudian digantikan oleh kabsh, oleh domba dari surga. Kemudian untuk salat asar, wa awwalu man shallal asra Yunus alaihi salam. Pertama kalinya orang yang melakukan salat asar adalah Nabiullah Yunus alaihi salam, hina akhrajahu Allahu min batnil hut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari perut paus. Wa huwa mithlu farkhit tayr alladzi la risha fih. Di mana waktu keluarnya Nabi Yunus ini tak ubahnya seperti anak burung yang baru keluar dari induknya, yang baru dilahirkan oleh induknya dengan tanpa bulu. Jadi perumpamaannya seperti burung yang melahirkan anaknya yang tidak ada bulu sama sekali. Demikian pun Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut paus. Nah, ini kejadiannya pada saat asar. Dan kejadian yang sebelumnya yang dialami oleh Nabi Yunus ketika berada di perut paus itu, wa qad kana fi arba'i dzulumat. Beliau mengalami 4 kegelapan. Nabi Yunus menjalani hari-harinya di dalam perut paus itu mengalami 4 kegelapan. Apa saja? Zulmatil hasya. Yang pertama yaitu gelapnya jeroan atau isi perut dari paus itu tadi. Kemudian wa zulmatil ma, gelapnya air karena paus hidup di bawah kedalaman air. Wa zulmatil lail, ditambah lagi kegelapan malam. Wa zulmati batnil hut, ditambah lagi yang keempat yaitu gelapnya perut paus. Yang namanya perut itu kan memang ada di dalam tubuh paus itu sendiri. Jadi ada di dalam 4 kegelapan. Wa kana khurujuhu fi waqtil asri, dan ketika keluarnya Nabi Yunus ini terjadi pada saat waktu asar. Karena sudah keluar dari perut itu tadi, setelah mengalami 4 macam kegelapan, fasalla arba'a raka'atin syukran lillahi ta'ala ala khalasihi min tilka zulumatil arba'. Karena sudah keluar dari perut paus, maka Nabi Yunus pun melakukan salat sebanyak 4 rakaat yang dimaksudkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lepasnya dari 4 kegelapan selama dia berada di dalam perut paus itu tadi.
Jadi kegelapan 4 disyukuri dengan 4 rakaat. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita beralih ke sholat maghrib. Wa awwalu man shallal maghriba Isa alaihi salam. Pertama kalinya orang yang melakukan salat maghrib adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Kapan? Hina kharaja min baini qaumihi wa huwa hina ghurubis syams. Yaitu ketika Nabiullah Isa alaihi salam pergi keluar dari tengah-tengah kaumnya, menghindar dari kaumnya, dan itu kejadiannya pada saat terbenamnya matahari. Fasalla salasa raka'atin, maka Nabi Isa pun melakukan 3 rakaat, salat 3 rakaat. Yang itu kemudian menjadi cikal bakal salat maghrib. 3 rakaat di sini maksudnya apa? Latar belakangnya bagaimana? Raka'atan linafyil uluhiyyati an ghairillahi ta'ala. Rakaat yang pertama adalah untuk menafikan sifat ketuhanan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa raka'atan tsaniyatan linafyi tuhmati an ummihi min qadhfi qaumih. Kemudian rakaat yang berikutnya, yang kedua, yaitu untuk menafikan tuduhan yang dilayangkan oleh kaumnya terhadap ibunda Nabi Isa, yaitu Sayyidah Maryam. Di mana kaumnya menyangka bahwa Sayyidah Maryam ini melakukan perzinahan dan sebagainya. Nah, untuk menafikan itu, satu rakaat dari 3 rakaat maghrib ini yang dimaksudkan oleh Nabi Isa. Jadi 1 rakaat untuk menafikan tuduhan yang dilemparkan oleh kaumnya kepada ibunda beliau. Kemudian warak'atan li isbati ta'siri wal uluhiyyati lillahi wahdah. Kemudian 1 rakaat yang satunya lagi, yaitu untuk isbat, untuk menetapkan penghormatan dan penyembahan kepada Allah semata. Jadi 3 rakaat maghrib, ya, 3 rakaat maghrib ini mempunyai 3 latar belakang berbeda. 1 rakaat untuk untuk nafyul uluhiyah an ghairillahi ta'ala, untuk menafikan ketuhanan kepada selain Allah. Kemudian yang berikutnya yaitu linafyit tuhmah an ummihi min qadhfi qaumihi, untuk menafikan persangkaan dari kaumnya terhadap ibunya. Kemudian 1 rakaat lagi li isbatit ta'sir wal uluhiyyati lillahi wahdah, untuk menetapkan penghormatan dan penyembahan hanya kepada Allah. Walihadza tajtami'ur rak'atanil ulatani wa tanfaridur rak'atul ula. Oleh sebab itu, 2 rakaat pertama yang berkaitan dengan Allah itu kemudian dikumpulkan atau dihimpun dalam 1 tahiyat awal, dan 1 rakaat kemudian dipisah atau tersendirikan, sehingga rakaat yang terakhir ini yaitu linafyit tuhmah an ummihi, untuk meniadakan atau menafikan persangkaan dari kaumnya terhadap ibunda Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini latar belakang daripada salat maghrib. Kemudian salat yang terakhir yaitu salat Isya. Wa awwalu man shallal Isya'a Musa alaihissalam. Pertama kali orang yang melakukan salat Isya adalah Nabi Musa alaihissalam. Hina dhalla 'anit tariq, hina khurujihi min Madyan. Di mana ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari kota Madyan, lantas kemudian beliau tersesat di jalan. Wa huwa fi ahzanin arba'atin. Saat tersesat itulah beliau mengalami 4 macam kesedihan. Kesedihan apa saja? Fi huznin ala zaujihi, bersedih atas istrinya. Wa huznin ala akhihi Harun, bersedih atas saudaranya Nabiullah Harun. Wa huznin ala auladihi, dan bersedih atas anak-anak daripada Nabi Musa. Wa huznin ala satwati Fir'aun, dan bersedih atas kesewenangan Fir'aun. Jadi 4 kesedihan yang dialami oleh Nabi Musa ketika beliau tersesat. Namanya juga tersesat kan. Pada saat kita tersesat,
belum menemukan jalan pulang, tentu ada banyak pikiran-pikiran, lintasan-lintasan yang itu menjadi kesedihan. Nah, kesedihan yang dialami oleh Nabi Musa itu ada 4. Sedih atas istrinya, sedih atas saudaranya yaitu Nabi Harun, sedih atas anak-anaknya, putra-putranya, dan bersedih atas kesewenangan yang dilakukan oleh Fir'aun. Fakhallasahu Allahu min dzalika kullihi biwa'din shadiq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melepaskan Nabi Musa alaihi salam dari kesedihan itu tadi biwa'din shadiq, dengan janji yang benar. Dzalika fi waqtil isya, dan itu kejadiannya pada saat isya. Fa shalla 4 raka'atin syukran lillahi ala dhahabil ahzanil arba'ah. Maka dari itulah kemudian Nabi Musa melakukan salat 4 rakaat sesuai dengan 4 kesedihan yang beliau alami, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan. Jadi untuk bersyukur atas hilangnya 4 kesedihan, Nabi Musa melakukan salat 4 rakaat, yang kemudian itu menjadi cikal bakal daripada waktu salat Isya. Kejadiannya pada saat itu memang waktu Isya, dan salat yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam juga 4 rakaat. Ini riwayat yang menjelaskan tentang latar belakang waktu-waktu salat yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh para nabi. Baik itu Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yunus, Nabi Isa, dan Nabi Musa. Wa ruwiya anna subha li Adamah. Ada juga riwayat yang lain bahwa subuh itu salatnya Nabi Adam. Wa zuhra li Daud. Salat duhur itu milik Nabi Daud. Wal asra li Sulaiman. Kemudian asar itu salatnya Nabi Sulaiman. Wal maghrib li Ya'qub. Kemudian salat maghrib itu salatnya Nabi Ya'qub. Wal isya li Yunus. Dan salat isya itu adalah salatnya Nabi Yunus. Waqad nazamaha ba'duhum min bahri tawil faqal, di mana sebagian ulama kemudian menazamkan di dalam bahar tawil dengan berkata, li Adama subhun wal isya'u li Yunusa wa zuhrun li Dawuda wa asrun Sulaimana wa maghribun Ya'quba wa qad jumi'at lahu alaihi salatullahi sirran wa i'lana. Li Adam subhun, bagi Nabi Adam adalah salat subuh. Wal isya'u li Yunus, isya itu adalah bagi Nabi Yunus. Wa zuhrun li Daud, kemudian zuhur itu untuk Nabi Daud. Wa asrun Sulaimana, dan salat asar itu untuk Nabi Sulaiman. Wa maghribun Ya'qub, dan salat maghrib adalah untuk Nabi Ya'qub. Wa qad jumi'at lahu alaihi salatullahi sirran wa i'lana. Kemudian dari salat, semua salat tersebut terkumpullah untuk junjungan kita baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan yang manfaat dan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Atas segala kesalahan mohon maaf yang tiada batasnya. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.